Hari ini kakak akan menjelaskan perpustakaan di SDN Ciprang 1. Sebelum itu kakak akan memperkenalkan nama saya. Halo, nama saya Kanzar Nilita Putri dari kelas 5A. Hari ini kita akan jalan-jalan ke perpustakaan dan nanya-nanya seputar hal di perpustakaan. Ayo kita ke. Nah, kita udah sampai di depan perpustakaan nih. Yuk kita masuk. Sebelum kita masuk perpustakaan, pastikan alas kaki kita dilepas dulu ya. Dan juga ditata dengan rapi. Sekarang nih kita masuk ke perpustakaannya. Dan juga di perpustakaan ada jadwal. Jadi tidak terlalu ramai jika tidak jadwalnya. Yuk masuk. Nah, ini dia dalam perpustakaannya. Di sini kita mempunyai banyak hal tentang pelajaran. Terus di sini juga ada banyak rak buku, ada banyak macam buku yang bisa kita baca. Anak-anak sini juga sering membaca buku agar menambah ilmu. Yuk ikut. Aku bakal review buku-buku di sini dulu, baru kita akan mewawancarai anak-anak di sini. Sekarang kita lihat apa saja ya yang ada di sini. Jika kalian suka membaca buku cerita anak-anak, di sini juga disediakan loh. Banyak sekali dongeng, kartun, dan komik. Di sini banyak sekali tema-tema buku. Dan ada cerita fiksi dan non-fiksi. Di sini banyak sekali rak-rak yang menyediakan banyak buku tentang sejarah agar kita selalu ingat dengan jasa-jasa pahlawan kita. Yuk kita muter. Di sini kita bisa membaca sambil duduk tenang. Disediakan tempat duduk, juga bisa lesehan. Di sini aku bakal contohin satu macam buku yang ada di sini. Yang bakal aku ceritain yaitu tentang sejarah pahlawan. Kira-kira anak-anak di sini suka nggak ya tentang jasa pahlawan agar kita selalu ingat dengan korbanan mereka atas kemerdekaan Indonesia ini? Apalagi banyak sekali pahlawan yang berkorban nyawanya demi negara ini. Dan kita nanti akan mewawancarai dan juga kita ada sesi pertanyaan loh ke mereka yang bakal kita tanyakan dengan jelas. Jadi kalian bisa menonton video ini sambil belajar. Tidak hanya Muhammad Yamin, tapi banyak sekali pahlawan-pahlawan di sini. Pasti kalian tahu kan, W.R. Supratman, Sultan Iskandar Muda, dan lain sebagainya. Juga pasti kalian tahu kan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Jangan lupa di sini juga nggak ketinggalan ada Imam Bonjol. Sekarang kita bakal lihat buku-buku yang lain. Kalau misalnya kalian ingin ulangan, itu tuh kalian susah nih nggak tahu rumusnya, kalian bisa datang ke perpustakaan. Pasti kalian nemu buku pelajaran yang bisa kalian pelajari. Dan juga setelah kita membaca buku, taruh buku pada tempatnya ya teman-teman. Yuk sekarang kita bakal muter-muter di area buku sini. Wow, banyak sekali anak-anak yang sangat senang berada di perpustakaan ini. Mereka bisa sambil menyatat untuk ilmu-ilmu yang mereka dapat. Di sini juga banyak buku-buku seperti ini. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Kita tentunya harus bangga ya teman-teman menjadi anak Indonesia. Betapa banyak rempah-rempah, bahkan kita dijajah oleh bangsa Eropa pada abad ke-15. Selain mendapat ilmu dari perpustakaan ini, kita juga harus belajar tentang peraturan-peraturannya.
Jangan mungkin menurut kalian di perpustakaan tidak ada peraturannya, bebas. Tapi ada peraturan teman-teman. Pertama, tidak boleh berisik atau be attention. Jadi teman-teman harus diam dan tidak boleh berisik, tidak ada banyak suara. Setelah itu, tidak boleh membawa makanan dan minuman agar perpustakaan tidak kotor. Dan juga kalian harus mengembalikan buku pada tempatnya. Setelah itu, kalian harus mengembalikan buku ketika kalian minjam untuk dibawa pulang. Kalian harus mengembalikan buku pada waktunya dan tepat. Sekarang, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Siapa nih yang udah gak sabar untuk sesi pertanyaan? Yuk, kita bakal tanya-tanya anak-anak di sini. Oke, sekarang kita masuk ke sesi wawancara. Sebelum itu, sepertinya anak-anak ini lagi pada nulis dan membaca agar menggali informasi yang lebih banyak. Jadi sambil menunggu, kita bakal mengeksplor area-area di sini. Di sini, di perpustakaan ini adalah radio. Jadi jika teman-teman akan memberi informasi kepada anak-anak di perpustakaan, bisa loh. Juga di sini ada TV. Jika teman-teman mempunyai bakat dalam membuat video, misalnya kayak membuat film, drama pendek, ataupun tentang pelajaran, itu bisa ditampilkan di sini. Di sini juga ada komputernya supaya kita bisa mengakses ke TV-nya. Juga di sini jangan lupa ada tempat penjaga perpustakaannya. Jadi jika teman-teman ingin meminjam buku, jangan lupa minjam ke keamanan perpustakaan. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke sesi wawancara. Kita mulai dari yang paling pojok dulu. Halo, boleh nggak wawancarai kalian dulu? Satu orang aja. Halo, nama kamu siapa? Halo, namaku Zahira. Kira-kira kalian lagi ngapain di sini? Kita di sini lagi menceritakan tentang sejarah pahlawan. Oh, jadi ada tugas dari gurunya ya? Iya. Ini berkelompok? Iya. Oke, ini kalian dari kelompok mana nih? Aku dari kelompok 3. Oh, nah ini kan kalian lagi menceritakan tentang sejarah pahlawan. Nah, apa sih yang kalian baca dan apa yang kalian ceritakan? Kelompok kami menceritakan tentang pahlawan Cut Nadien. Cut Nadien adalah dia lahir di Lampalda di Aceh Besar pada tahun 1850. Cut Nadien dia lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang memegang tradisi beragama. Oh, jadi udah baca ya dan juga udah paham gitu. Oke, jadi kita juga harus membaca buku ya teman-teman, karena buku itu adalah jendela ilmu. Ketika kita membaca, pasti kita mendapat informasi baru. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Iya, dadah. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke kelompok berikutnya. Ternyata ini per kelompok loh. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kelompok ini. Yuk kita tanya salah satu anggotanya. Halo, boleh wawancara sebentar? Oke. Halo, kalian dari kelompok mana nih? Kami dari kelompok 5. Oh, jadi kalian ini lagi tentang sejarah pahlawan ya? Iya. Kalian menceritakan tentang sejarah pahlawan apa nih? Kami menceritakan tentang sejarah pahlawan tentang Sultan Iskandar Muda. Boleh nggak ceritain sedikit tentang Sultan Iskandar Muda? Oh, boleh. Sultan Iskandar Muda lahir di Aceh. Dia berkuasa pada tahun 1607 sampai 1636. Oh, gitu ya, biodata singkat dari Sultan Iskandar Muda. Oke, terima kasih, dadah. Sekarang kita akan lanjut ke kelompok berikutnya. Yuk kita akan lanjut ke kelompok ini nih. Nih, kira-kira kelompok ini kelompok berapa ya? Dan juga mereka menceritakan tentang pahlawan apa? Yuk kita langsung kita tanya. Halo, boleh wawancara sebentar? Oke, jadi aku udah ketemu satu anggota lagi nih. Yuk kita tanya, dia kelompok berapa ya? Halo, kamu kelompok berapa? Dari kelompok 2. Oke, jadi nama kamu siapa dulu nih? Elizabeth Dwi-Sih. Oke Elizabeth, jadi aku mau nanya-nanya, menceritakan pahlawan apa nih?
Untuk kelompok kita, yang ceweknya sama yang cowoknya itu dipisah-pisah. Yang cowoknya dia mendapatkan bagian pahlawan Kapiten Patimura, sedangkan yang ceweknya mendapatkan Sultan Hasanuddin. Oh, oke. Jadi aku juga mau nanya nih, kira-kira kamu itu tuh paling gemari cerita yang mana nih di antara dua cerita? Sultan Hasanuddin. Oke, jadi langsung kita tanya aja nih tentang cerita pahlawannya. Sultan Hasanuddin adalah seorang satria dari kerajaan Goa. Beliau pernah menjabat sebagai Karaeng Tukajama Ngenggang. Oh, oke. Jadi kamu udah belajar ya. Jadi kita juga harus membaca biar mendapat informasi. Aku juga mau nanya ke kamu nih, kira-kira apa sih manfaat membaca buku? Bisa mendapatkan banyak ilmu dan sedikit pembelajaran dari isi bukunya. Iya betul. Tidak hanya sedikit menambah ilmu, tapi juga bisa memberi pelajaran kepada pembaca tentang kesalahan tokoh di bukunya. Jadi kita bisa tidak melakukan kesalahan itu. Oke, sekarang kita langsung aja tanya ke kelompok berikutnya. Terima kasih, dadah. Oke, jadi kita udah lanjut nih ke kelompok berikutnya. Yuk kita tanya. Halo, boleh bertanya? Halo, nama kamu siapa? Halo, nama aku Hawa. Kamu dari kelompok mana nih? Aku dari kelompok 4. Hai. Oke, jadi aku mau nanya nih, kamu sama teman-teman kamu lagi mempelajari pahlawan apa sih? Aku dan teman-teman lagi mempelajari tentang Raden Ajeng Kartini. Kalian semua pasti tahu kan? Iya, betul banget. Pasti Raden Ajeng Kartini itu udah terkenal ya di seluruh Indonesia. Aku mau nanya sedikit nih tentang cerita ibu kita Kartini. R.A. Kartini ini awalnya anak yang sangat pintar, tapi ia nakal. Nah, R.A. Kartini ini putus ke sekolah di kelas 2. Sebenarnya dia mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah menengah. Tapi gak bisa, soalnya adat Jawa melarangnya. Soalnya kalau nggak salah aku dengar, itu tuh rata-rata yang mendapat pendidikan yang laik itu cowok-cowok ya? Iya, benar. Nah, oke, jadi itu dia cerita dari Hawa. Terima kasih, dadah. Sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya. Oke, kita udah lanjut ke kelompok terakhir nih. Yuk kita tanya-tanya. Halo, boleh tanya sebentar? Halo, nama kamu siapa? Nama aku Natasha. Kamu dari kelompok mana nih? Aku dari kelompok 1. Oh, dari kelompok 1. Oke, kita bakal tanya-tanya sedikit. Apa sih yang mereka pelajari? Natasha, apa sih yang kamu pelajari dan pahlawan apa? Saya mempelajari Pangeran Diponegoro untuk mempresentasikan di kelas. Oh, oke. Jadi ternyata dari semua anak di sini memang itu bakal dipresentasikan di kelas ya, teman-teman. Oke, kita mau nanya nih cerita tentang Pangeran Diponegoro sedikit aja. Oke. Pangeran Diponegoro terlahir dari keluarga Kesultanan Yogyakarta. Pangeran yang dikenali dengan sorban dan jubahnya ini memiliki jiwa kepemimpinan serta kepahlawanan. Hatinya sangat mulia, ia selalu membela kehormatan keluarga, kerajaan, rakyat, dan bangsanya. Dari penjajah Belanda, ia pun selalu berani tampil terdepan dalam segala hal. Diponegoro juga memiliki gelar Sultan Abdul Hamid, Heri Cokro, Amirul Mukminin, Syahidin, Panatagama, Khalifatullah, Tanah Jawi. Oh, terima kasih nih. Wah, panjang sekali dan lengkap sekali ya. Dan juga aku juga belajar banyak nih tentang yang tadi diceritain Natasha. Ternyata aku baru tahu. Oke, itu dia video dari saya tentang menjelajahi perpustakaan SDN Cipinang 01. Ternyata di sini anaknya berprestasi dan sangat giat untuk belajar. Dan juga anak-anak ini memiliki perpustakaan untuk menggali informasi untuk presentasinya. Mungkin kebanyakan anak sekarang mencari di Google ya, Mbah Google. Tapi anak-anak ini mencari di perpustakaan, teman-teman. Sangat bagus sekali. Dan jangan lupa, buku itu adalah jendela ilmu. Jadi kalian harus baca terus buku, jangan pernah bosan dan jangan pernah sombong atas kepintaran kalian, karena itu belum tentu kalian belum tentu paling pintar, dan jangan pernah puas ya teman-teman. Oke, terima kasih, itu dia video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.